Oke, mic-nya berjalan dengan baik. Em, saya karena dosen Bapak Ibu jadi biasa berdiri dan boleh jalan-jalan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tim kameramen akan cukup bisa ngikutin saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, yang saya banggakan ini Pak Yuwono dari PKM Consultants dan juga Bapak Ibu Board Commissioner. Terus juga Bapak Ibu pembicara, Ibu Priscilla, Pak Catur, Pak Sadula, dan Pak Hartono yang akan join later on. Mungkin sebelum mulai saya pengen mengucapkan selamat ulang tahun dulu ya, yang ke-38 buat PKM Consultants. 38 mungkin orang bilang cukup muda, tapi saya rasa mungkin sudah banyak kontribusi teman-teman PKM terhadap kegiatan bisnis dan sebagainya. Nah, perkenalkan nama saya Jahen Bapak Ibu, saya dosen tapi juga kebetulan riset di LPM FEB UI. Jadi bagi yang nggak tahu LPM itu lembaga yang didirikan oleh Profesor Sumitro. Profesor Sumitro itu adalah kebetulan ayahnya Pak Prabowo. Jadi LPM sama Pak Prabowo itu bersaudara ternyata. Nah, kita banyak studi-studi soal ekonomi dan juga sosial dan kebetulan hari ini saya mungkin diminta oleh teman-teman PKM untuk memberikan bagaimana sih perspektif terkait dengan ekonomi kita ke depan. Nah, mungkin sedikit gambaran sih secara umum apa yang pengen saya sampaikan ada beberapa isu yang mungkin akan menghantui kita ke depannya. Satu dari segi global dan yang kedua adalah segi domestik. Dari segi global Bapak Ibu bisa membayangkan sekarang banyak sekali ketidakpastian. Jadi kalau dengar kata-kata itu kayak geoekonomik, geopolitik dan sebagainya, itu mungkin telah menghantui kita semua di 2025 dan akan tetap menghantui kita di 2026. Kenapa? Karena dinamika politik sekarang itu sangat unpredictable. Kita punya presiden di US sana, Trump yang tiba-tiba mungkin lagi sensi bikin kebijakan tarif ke China. Dan kita nggak bisa predik Trumpnya mau apa. So that's kind of geopolitik dan ketidakpastian yang tetap akan menghantui kita semua baik di akhir tahun ini dan juga di tahun depan. Yang kedua, kita juga melihat bahwa China pun punya unpredictable positioning ya. Dari segi kebijakan China akan juga merespons apa yang akan dilakukan oleh US. Tapi di saat yang sama juga ternyata domestic ekonomi China lagi terus melambat Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa mungkin sekarang banyak sekali yang didengar kita semua ya oversupply. Oversupply dari produksi Cina karena barangnya nggak terserap di dalam negeri. Sehingga mereka perlu mencari pasar untuk menjual barangnya dimanapun itu. Isu yang kedua juga Cina dulu bisa masukin barang lewat Vietnam, lewat Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Sekarang semua negara tersebut kena tarif. Jadi harga yang mereka bayarkan, harga yang mereka jual itu kan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Yang ketiga juga isu yang cukup concerning sekarang adalah likuiditas global. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang hampir atau ada yang pegang emas nggak sekarang? Itu harga emas naiknya gila-gilaan. Ya, maka likuiditas pun akan semakin berkurang karena orang akan pindahkan duitnya ke safe haven. Ya, semakin nggak pasti orang-orang akan lebih risk averse ya, mencari aset-aset yang mungkin bisa menjaga nilai investasi mereka. Nah ini mungkin tiga hal yang kayaknya menjadi concern ke depan terkait dengan global ekonomi. Gimana dengan Indonesia? Karena tentunya kita juga tinggal di Indonesia menghadapi berbagai macam dinamika domestik. Yang pertama adalah kami dari LPM melihat ekonomi kita akan relatif stagnan tanpa adanya kebijakan yang cukup substansial. Jadi kalau kita mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang terjadi selama beberapa periode terakhir khususnya dalam periode Presiden Prabowo, kita belum terlalu melihat bahwa kebijakan yang ada itu mampu menggenjot perekonomian secara signifikan. Yang kedua juga kita melihat berbagai macam data indikator baik dari segi konsumsi, kredit dan sebagainya itu memang terjadi pelemahan dalam daya beli. Ya, jadi semakin banyak dari masyarakat kita, dari penduduk Indonesia yang menghadapi problem dalam konsumsi. LPM tahun 2024 itu sebagai salah satu juga yang banyak membicarakan soal kelas menengah. Itu juga salah satu gambaran di mana ada problem yang cukup besar, yang cukup pelik menghantui masyarakat kita. Yang ketiga, mungkin pemerintah juga klaim bahwa pengangguran itu turun. Ya, dari segi indikator memang pengangguran kita turun Bapak Ibu semua.
Tapi kebanyakan mereka yang bekerja itu bekerja di sektor-sektor yang informal, yang juga mungkin memberikan kemampuan belanja itu nggak terlalu tinggi. Karena untuk menjadi seorang pengangguran di Indonesia itu adalah satu barang mewah. Ya, kita nggak mungkin menganggur terlalu lama karena kita butuh untuk hidup. Di luar sana di negara-negara maju ada social assistance, ada unemployment benefit yang bisa membuat orang punya waktu untuk mencari pekerjaan. Di kita nggak punya, jadi kita terpaksa untuk pindah ke pekerjaan yang tetap bisa memberikan pemasukan. Nah itu yang menjadi problem. Keempat, saya nggak tahu apakah banyak Bapak Ibu di sini yang juga sangat related dengan government policy ataupun kebijakan anggaran. Tapi kalau kita membaca statement pemerintah, sepertinya kebijakan anggaran di tahun 2026 akan relatif sama dengan 2025. Kenapa? Because the government wants to support their many ambitious policies. Ya, jadi ini mungkin akan terus terjadi di tahun depan. Dan terakhir, fokus pemerintah akan ke banyak program-program yang kita telah dengar, makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan juga dana antara. Itu mungkin inti cerita saya hari ini, tapi saya juga pengen, karena saya ekonom, biasanya kita ngomong pakai data, ya, biar Bapak Ibu pusing sedikit melihat data saya. Terus ini juga Bapak Ibu sebenarnya di LPM kami ada outlook, Q3 nanti mungkin akan kita rilis di tanggal 4 November, jadi sehari sebelum BPS rilis. Silakan Bapak Ibu, ini free, jadi bisa di-download. Bapak Ibu nggak perlu ngundang saya, tinggal di-download nanti outlook-nya. Terus yang ketiga juga kita baru aja merilis LPM Economic Expert Survey. Jadi mungkin Bapak Ibu juga pengen tahu, kalau ekonom di Indonesia itu bagaimana sih pandangan mereka terkait dengan perekonomian Indonesia. Nah kita sudah melaksanakan survei ini 2 kali, pertama di bulan Maret ketika mengevaluasi 100 hari Prabowo, terus yang kedua kita baru aja merilis tanggal 20 Oktober kemarin, kita tanya bagaimana sih perspektif para ekonom, akademisi, para ahli terkait dengan ekonomi Indonesia. Nanti sedikit mungkin saya akan coba gambarkan di dalam diskusi kita hari ini. Nah Bapak Ibu semua mungkin tadi sedikit gambaran overview perekonomian global. Bapak Ibu bisa melihat di gambar sebelah kiri, saya nggak tahu ini bisa, oke, ini di gambar di sebelah kiri kita melihat akan semakin banyak negara-negara yang memprotek domestik ekonomi mereka. Jadi kita mungkin belajar dari kasus COVID-19, waktu itu kan banyak negara mencoba untuk mendahulukan vaksin untuk diri mereka sendiri. Ya kan, ada namanya vaccine nationalism. Nah, hal tersebut ternyata semakin terekskalasi seiring waktu karena adanya perang, karena adanya ketidakpastian global dan sebagainya. Jadi akan semakin banyak kebijakan perdagangan yang akan memprotek kerjasama dengan negara lain. Ya, implikasinya apa? Ini akan menyebabkan kegiatan perdagangan secara global akan mengalami penurunan. Jadi akan semakin sulit bagi suatu negara untuk bisa mendapatkan barang dari negara lain kalau mereka tidak bersahabat. Ya, jangankan bersahabat, berlawanan udah pasti udah nggak akan bisa dapat gitu. Karena sekarang semakin banyak negara itu they're thinking about their own economy. American first misalnya, ya, dia akan memikirkan gimana caranya barang-barang yang dibeli itulah barang-barang domestik mereka. Nah, ini akan menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya karena kita tinggal di dalam globalized world. Kita bergantung, kan kita nggak bisa memproduksi semua di dalam negeri ya. Kita juga perlu nanti misalnya mengimpor bahan baku dan sebagainya dari negara lain. Nah ini akan menjadi salah satu problem yang cukup signifikan secara global. Yang kedua juga sama halnya dengan geopolitik, akan semakin banyak kebijakan industri yang diperkenalkan oleh pemerintah secara global. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dua gambar ini, itu menunjukkan bahwa semakin banyak kebijakan restriksi, ya, kebijakan inward looking atau yang kita sering dengar misalnya TKDN, export ban, tarif yang akan dilaksanakan oleh banyak negara. Apa implikasinya secara ekonomi akan semakin sulit bagi kita untuk berdagang. Ya, semakin mahal barang yang harus kita bayarkan dan ini tentunya akan price in ke dalam barang yang harus dibayarkan oleh consumer, ya. Ini nggak hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di hampir semua negara yang ada di dunia ini. Nah yang ketiga juga global uncertainties. Jadi kalau kita lihat tadi seperti yang saya sampaikan di awal, China's economy itu terus mengalami perlambatan,
Bahkan salah satu indikator terkait dengan Purchasing Manager Index di Cina itu menunjukkan nilai kontraksi. Ya, kenapa? Karena mereka juga tidak yakin bahwa barang yang mereka hasilkan itu bisa dibeli oleh consumer domestik dan juga consumer luar negeri karena tadi ada isu tarif, semakin susah untuk mendistribusikan barang. Donald Trump and Trump 2.0, again kita nggak bisa predik seperti apa maunya Trump, sehingga juga ini akan memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi ekonomi global. Dan terakhir kita nggak bisa pungkiri konflik di Timur Tengah itu juga akan membuat segala hal menjadi serba tidak pasti dan tentunya akan membuat ekonomi pun melambat. Ini juga telah disampaikan oleh IMF misalnya, mereka memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan turun di 2026 nanti. Nah, apa misalnya beberapa hal yang kita perlu pahami Bapak Ibu semua? Pertama terkait dengan tarif. Jadi kalau gambar sebelah kiri ini menunjukkan bahwa semakin tinggi yang warna orange ini ya, semakin tinggi uncertainty index yang terjadi di global. Jadi kalau misalnya ada ketidakpastian, implikasinya apa? Bisnis biasanya akan lebih holding their expansion activities. Ya kan, karena kalau serba nggak pasti ngapain saya jor-joran menjual barang dan sebagainya, karena bisa jadi akan sulit untuk dibeli oleh orang banyak. Yang kedua juga isu yang sangat krusial adalah ketika adanya tarif bagi China, dia akan mulai shifting ekspor barangnya. Jadi kita bisa melihat gambar di sini, ekspor Cina ke US diperkirakan akan turun secara drastis, tapi Cina akan mulai masuk ke negara-negara yang lain. Ya, jadi ini mungkin nanti akan menjadi problem, semakin banyak produk dari China yang akan membanjiri negara-negara di luar sana. Terus kita juga bisa melihat bahwa forecast ekonomi dunia juga mengalami banyak perubahan, ada yang dianggap bisa pulih ya, akan meningkat, tapi secara global konsensus menunjukkan bahwa ekonomi global akan mengalami perlambatan di 2026. Karena mungkin sekitar berapa, 2 minggu yang lalu Trump lagi-lagi bikin tarif terhadap China, terus direlax lagi. Nah semua hal ini kan susah untuk di price in oleh para pelaku usaha. Terus kita juga tadi dari segi pasar finansial, Bapak Ibu bisa melihat VIX Index sebenarnya sedikit mengalami recovery, tapi again ketika semakin banyak kebijakan yang tidak pasti, sovereign bond akan menjadi semakin tinggi spreadnya, duit biasanya akan outflow dari negara berkembang ke negara maju. Jadi tadi isu likuiditas mungkin akan menjadi salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan ke depannya. Nah, terakhir juga kita juga nggak bisa pungkiri bahwa perekonomian dunia akan sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya US bisa pulih lebih cepat, maka dunia pun akan mengalami perbaikan secara signifikan. Karena Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kiri, itu proporsi dari kontribusi US terhadap perekonomian dunia itu sangat besar untuk ekspor, untuk FDI, untuk remittance dan juga untuk portfolio. Once US semakin pulih lebih cepat, dunia pun akan pulih lebih baik. Nah ini yang kita harapkan, jangan sampai nanti kebijakan global sana semakin tidak pasti dan semakin sulit bagi kita untuk mengantisipasinya. Terus juga dua hal mungkin dari segi global yang pengen saya highlight adalah harga komoditas mungkin akan mengalami perlambatan. Kenapa? Karena demand-nya turun. Jadi ketika demand turun, ketika masyarakat ataupun ekonomi global nggak bisa membeli barang, maka diekspektasikan harga-harga komoditas akan mengalami perlambatan dan juga di forecast pada tahun 2026 nanti akan terus melandai. Ini tentunya akan sangat berpengaruh bagi sektor-sektor yang sangat rely dengan harga komoditas termasuk juga Indonesia nantinya. Dan terakhir kita juga bisa melihat bahwa global inflasi akan sedikit melambat. Mungkin ini memberikan ruang nanti buat The Fed dalam menurunkan suku bunga, tapi lagi-lagi adanya ketidakpastian dan beberapa indikator domestik dari US yang juga belum menggambarkan hal yang baik, mungkin akan membuat The Fed masih wait and see. Tapi in general kita mungkin akan melihat perlambatan di dalam inflasi ya, inflasi mulai relax dan mudah-mudahan juga akan semakin membuat The Fed menurunkan suku bunga agar nanti kegiatan ekonomi bisa berjalan secara optimal. Nah, saya punya 16 menit lagi, jadi mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan semua hal yang ingin saya share hari ini. Domestic economy, jadi kalau kita lihat di Q2 2025, itu semua orang shock dengan indikator pertumbuhan.
Jadi hampir semua orang termasuk kami di LPM itu salah dalam memproyeksikan ekonomi Indonesia. Ya, kita mungkin bisa debate apakah angka ini valid atau enggak, tapi bagi kami sangat sulit bagi pemerintah untuk bisa achieving higher growth kalau misalnya nggak ada substantial economic policy yang terjadi. Kenapa? Karena 60% atau 50% dari ekonomi kita itu masih ditopang oleh household consumption. Dan kita paham bahwa sekarang banyak sekali terjadi perlambatan dalam daya beli masyarakat. Jadi banyak masyarakat kita yang bekerja di informal sector, growth dalam wage itu hanya 0, atau less than 1%. Ya, jadi pertumbuhan wage itu nggak terlalu banyak dinikmati oleh para pekerja, lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal. Jadi itu juga mungkin menggambarkan kenapa daya beli masyarakat kita mengalami perlambatan. Kita juga bisa melihat di sini Bapak Ibu kenapa saya bilang melemahnya daya beli masyarakat, housing credit turun, ya, semen consumption juga mengalami perlambatan. Ini dua indikator yang mengindikasikan kemampuan daya beli masyarakat. Terus juga semakin sedikit orang-orang yang kredit vehicles, ya biasanya kalau misalnya dia punya ekspektasi gajinya akan naik ya cicilan rumah, cicilan mobil. Tapi ini nggak terjadi di Indonesia sekarang. Dan ini yang saya sebutkan tadi, wage growth di Indonesia sepanjang 7 tahun terakhir hanya 0,4%. Jadi gaji Bapak Ibu semua tuh nggak tumbuh. Ya, ekonomi boleh tumbuh, gaji kita nggak naik. Ya, itu masalahnya. Once gaji nggak naik, kita nggak bisa gunakan untuk hal lain yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan. Terus juga ketika misalnya ekonomi mengalami perlambatan, kita juga melihat keyakinan konsumen terus mengalami penurunan. Jadi keyakinan konsumer menggambarkan bagaimana sih ekspektasi mereka terkait dengan ekonomi ke depan. Nah semenjak akhir tahun 2024 itu terus mengalami penurunan walaupun angkanya masih positif. Cuma yang menarik di sini adalah bagi mereka yang berpenghasilan relatif lebih tinggi, mereka masih punya keyakinan yang lebih tinggi. Ya, jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dibandingkan dengan yang menengah ke bawah. Orang yang berpenghasilan tinggi mungkin nggak terlalu merasakan masalah, ya masih cukup happy dengan kondisi yang ada. Tapi mereka yang kelompok menengah dan kelompok menengah ke bawah mulai merasakan gejala-gejala kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ini yang tergambarkan di gambar yang di sini. Terus, nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kita tanyakan ke 64 expert Bapak Ibu semua terkait dengan persepsi mereka soal ekonomi, soal inflasi, ketenagakerjaan dan juga business environment. Hampir semua, ya bukan hampir semua sih, mayoritas ekonom, mayoritas expert bilang bahwa kondisi ekonomi Indonesia dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu itu semakin memburuk. Ya tentunya mereka punya berbagai macam asumsi, berbagai macam data yang digunakan. Tapi sebagian besar bilang bahwa ekonomi melambat dan yang kedua inflasi kemungkinan besar akan terus mengalami kenaikan. Ya, jadi ini mungkin menggambarkan bahwa ada isu dalam supply side. Saya yakin banyak di sini yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan beras yang murah. Ya, karena supply dari beras juga tidak dikeluarkan dari logistiknya. Ya, ini mungkin akan di price in ke dalam inflationary pressure yang akan semakin meningkat. Terus expert juga melihat bahwa ini saya rasa sangat relevan buat Bapak Ibu semua, business climate dirasa tidak membaik. Jadi kalau ditanya satu terkait dengan labor market, kita mendengarkan banyak cerita soal PHK, soal pemutusan ya, pekerjaan dan sebagainya, semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan dan ini yang dilihat oleh para ekonom. Jadi sebagian besar bilang bahwa labor market has worsened, terus juga business environment itu juga mengalami pemburukan. Ya, mudah-mudahan ini salah ya, tapi kayaknya cukup konsisten across different respondents. Jadi ini perlu diantisipasi ke depan dengan cukup hati-hati. Nanti silakan Bapak Ibu kalau pengen download itu ada di website LPM dan kayaknya juga slide silakan nanti di-share buat teman-teman di sini. Terus isu ekonomi, tadi seperti yang saya sampaikan penurunan kelas menengah, ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar sebelah kanan mungkin pada periode 2014-2018 itu hampir semua kelompok mendapatkan peningkatan kemampuan daya beli. Ya, jadi
kelompok miskin, kelompok menengah, dan kelompok kaya itu relatifly mengalami pertumbuhan konsumsi di atas 4%. Ya relatifly sama lah dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi di 5 tahun terakhir atau khususnya di periode kedua Presiden Jokowi, itu kita melihat adanya penurunan yang cukup signifikan dalam kemampuan daya beli khususnya buat kelompok menengah. Ya. Jadi di sini pertumbuhan konsumsi masyarakat kelompok menengah itu hanya sebesar 1%. Kelompok miskin mungkin disupport oleh bantuan sosial. Kelompok kaya relatifly akan mendapatkan benefit dari pertumbuhan ekonomi. Tapi kelompok menengah yang nggak diproteksi, nggak punya bansos, akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan ini juga dijelaskan oleh satu, pertama kita melihat semakin rendahnya kontribusi dari sektor manufacture. Kita tahu bahwa sektor manufacture itu adalah sektor yang padat karya, ya, mempekerjakan banyak pekerja, dan yang kedua juga relatifly akan memberikan salary lebih tinggi dibandingkan dengan agriculture. Tapi kalau kita lihat gambar di sini, itu semakin turun share dari manufacturing. Mereka pindah kemana? Ke agriculture. Cuma masalahnya mereka pindahnya ke services. Cuma services yang muncul adalah di low value added services. Semakin banyak yang bekerja menjadi driver Gojek misalnya, semakin banyak yang buka toko ya yang nggak punya value added tinggi ya, toko kelontong misalnya, dan tentunya akan sangat bermasalah nanti untuk kedepannya. Kita juga melihat pertama ekonomi Indonesia itu juga masih sangat ditopang oleh akumulasi modal. Jadi sekarang di tengah semakin tingginya cost of fund, ya interest rate yang relatively masih tinggi, upaya untuk meningkatkan ekonomi kalau rely on akumulasi modal or capital akan sangat menyusahkan. Ya, kita tentunya harus mengupayakan agar semakin banyak ekonomi kita yang bisa ditopang oleh tenaga kerja yang semakin terampil dan juga teknologi yang semakin mumpuni. Karena kalau enggak kita akan tetap tumbuh sekitar 5%, itu yang saya bilang di awal. Kita akan tetap tumbuh stagnan 5% kalau enggak ada effort untuk meningkatkan penggunaan teknologi, R&D dan juga peningkatan kualitas dan mutu dari human capital kita. Nah, yang berikutnya juga daya saing kita juga masih cukup rendah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai investor misalnya dan pengen invest duit puluhan billion dollar di Indonesia, pasti kita pengen tahu once saya masukin duit ke Indonesia, kira-kira return dari productivity-nya akan semakin tinggi atau enggak. Nah, ini yang menjadi salah satu problem. Jadi kalau dibandingkan dengan banyak negara lainnya seperti Vietnam, India, Turki dan China, level of productivity di Indonesia itu di bawah 1. Artinya apa? Kita ngasih duit 1, returnnya cuma 0,9. Kan kita pengen memberikan gaji ke pekerja itu dapat additional value added buat productivity. Kita nggak menemukan itu di Indonesia. Jadi indeks productivity input produk kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Indeks productivity tenaga kerja juga jauh lebih rendah. Jadi akan sangat sulit, akan sangat challenging bagi kita untuk bisa menghasilkan ekonomi yang lebih baik ketika kemampuan productivity dari pekerja juga tidak maksimal. Ini juga yang saya gambarkan, mohon maaf mungkin gambarnya nggak terlalu clear ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kiri, proporsi yang paling banyak pekerja kita adalah di sektor pertanian dan jasa. Dan ini adalah sektor di mana produktivitasnya rendah, upahnya pun relatif lebih rendah. Ya, ini sayangnya gambar warnanya nggak keluar di sini. Tapi kita punya sedikit sekali orang yang bekerja di informasi, keuangan, beberapa sektor yang punya produktivitas yang lebih rendah dan juga salary yang lebih tinggi. Yang juga menjadi problem adalah semakin banyak pekerjaan yang muncul itu di warna hijau tua ya, jasa bernilai tambah rendah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar sebelah kanan di sini, itu semakin ke kanan menggambarkan bahwa semakin banyak pekerjaan yang tercreate dalam 10 ataupun 20 tahun terakhir. Nah yang banyak muncul itu ternyata di pekerjaan-pekerjaan yang have less value added dan juga produktivitasnya rendah. Jadi itulah kenapa agak sulit bagi kita untuk bisa meningkatkan daya beli kalau nggak banyak pekerjaan dengan value added tinggi yang muncul. Ya ini mungkin menjadi salah satu tantangan ke depannya. Informality juga menjadi salah satu hal, jadi kalau kita lihat di sini kenapa semua orang berbicara soal informal sector,
ini yang banyak muncul tadi seperti gambar sebelumnya, dan ketika misalnya informal sector itu semakin banyak, it's going to show you that they have negative impact on productivity. Semakin banyak orang bekerja di sektor formal, semakin baik. Semakin banyak orang bekerja di sektor informal, semakin less productivity, semakin less value added dalam perekonomian kita. Nah ini gaji, jadi gaji pun nggak banyak mengalami pertumbuhan, relatif stagnan. Itu juga yang menggambarkan kenapa ekonomi kita nggak bisa tumbuh karena kemampuan daya belinya nggak bisa digenjot lebih tinggi lagi. Ya, mungkin 2 slide terakhir sebelum penutup, problem yang banyak dihadapi oleh perusahaan karena saya yakin juga ada beberapa companies yang concern dengan isu ini. Access to finance ini data dari World Bank Enterprise Survey menggambarkan 3 hal yang menjadi concern para pelaku usaha. Pertama, access to finance, karena mungkin juga cost of fund masih cukup tinggi di Indonesia, jadi biaya untuk meminjam masih cukup mahal. Yang kedua, ternyata terjadi kenaikan yang cukup tinggi di dalam crime, theft, ya, disorder, bribery, pemalakan dan sebagainya yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha kita. Yang terakhir juga political stability dan juga corruption. Ini adalah 4 isu utama yang mungkin menghantui banyak pelaku usaha, dan yang jadi masalah adalah nilainya mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2009. Jadi yang kita harapkan kan harusnya turun ya, menjadi lebih sedikit orang yang harus menghadapi crime, semakin sedikit orang yang concern dengan isu political stability, tapi sekarang 14 tahun bukannya ada progres, malah mengalami kemunduran. Dan ini juga, saya nggak terlalu jelas ya, tapi ini juga salah satu problem yang cukup mengkhawatirkan, di mana semakin banyak perusahaan besar itu bilang bahwa mereka harus atau experiencing at least one bribe payment request. Jadi ketika mereka berbisnis, at least mereka pernah merasakan sekali ya harus membayarkan bribery. Dan angkanya itu meningkat dari 33 di 2009 ke 35. Jadi dari 10 perusahaan, at least 4 harus atau pernah mengalami kondisi ini. Dan yang menjadi problem adalah semakin banyak perusahaan besar. Padahal kita tahu perusahaan besar adalah perusahaan yang akan memberikan banyak pekerjaan, ya, akan menghasilkan produk yang lebih banyak, dan juga akan memberikan manfaat yang lebih besar buat perekonomian. Ya. Mungkin ada yang bilang bahwa oke, untuk yang small dan medium akan semakin lebih baik karena ada OSS dan sebagainya. Jadi kemungkinan untuk bribery-nya semakin mengecil, saya nggak tahu, mungkin ada yang punya pengalaman di sini. Tapi concern sekali karena semakin banyak perusahaan-perusahaan besar kita yang mengalami extortion, ya, harus membayarkan pungli, berbayar untuk bisa doing business di Indonesia. Ya. Nah, di 2 menit terakhir mungkin saya pengen coba summary-kan ya beberapa hal yang udah saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu cepat karena waktunya cuma 30 menit, ini biasanya kayak 2 jam ceritanya Bapak Ibu. Pertama adalah kami cukup concern dan cukup melihat bahwa ada risiko ketidakpastian di tahun 2025 ini dan juga di 2026. Tadi kita membayangkan misalnya ada Trump, tiba-tiba nanti Trump bikin kebijakan tarif lagi atau bikin kebijakan yang kita nggak bisa predik, itu pasti akan mempengaruhi behavior dari para pelaku usaha dan juga respons dari negara lainnya. Nah ini kayaknya sulit untuk kita anticipate dengan lebih baik karena tadi serba tidak pasti. Dan ketika ketidakpastian itu semakin tinggi, perusahaan-perusahaan biasanya akan lebih risk averse dalam expansion. Yang kedua juga kami melihat ekonomi Indonesia masih akan tetap tumbuh 4-5%. Jadi kalau kita mendengarkan Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya, dia bilang kita diem aja ekonomi tumbuh 5%, apalagi kalau kerja. Nah itu yang terjadi, jadi potential growth kita emang di 5% Bapak Ibu. Tanpa ada kebijakan substansial dan kami melihat bahwa kebijakan yang ada sekarang itu belum mampu untuk mengenjot ekonomi untuk bisa lebih tinggi. Kami juga berpikir bahwa mungkin kita nggak membutuhkan growth yang terlalu tinggi, tapi kita butuhkan growth yang inklusif, yang memberikan manfaat buat semua orang agar tadi kelompok kelas menengah masih bisa tumbuh, kelompok miskin masih bisa disupport, kelompok yang top 1% juga tetap masih bisa melakukan ekspansi. Terus kebijakan pemerintah, at least domestik, itu mungkin belum bisa mengatasi isu fundamental ekonomi. Jadi kami melihat mungkin isu MBG, isu Koperasi Merah Putih misalnya, ataupun Danantara mungkin belum mengatasi core fundamental
ekonomi kita tadi, productivity, labor productivity, sektor-sektor yang lebih produktif itu kayaknya belum terlalu banyak diadres. Gejala di sektor manufaktur menjadi salah satu problem dan ini nggak hanya di periode sekarang, tapi juga sudah persis semenjak akhir periodenya Presiden SBY. Ini mungkin jadi salah satu hal yang perlu dipikirkan. Dan terakhir, gimana caranya agar semakin banyak pekerjaan yang muncul di sektor dengan nilai tambah tinggi. Ini tentunya butuh banyak peran dari PMQ nanti ya untuk meningkatkan kualitas dari para pekerja, staf-staf agar nanti perusahaan menjadi semakin produktif dan kita bisa mengharapkan nantinya Indonesia tumbuh menjadi negara yang lebih baik. Saya punya 10 detik terakhir, jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.